I'm speaking about me, I'm speaking about the future of FIFA, I'm speaking about the new FIFA. And of course, yes, as far as I'm concerned, as far as we are concerned, the way we are working, the crisis is over. These matters that you spoke about. FIFA tak boleh accommodate only for ASEAN, dia must accommodate to everybody. Dia tak boleh the FIFA calendar this one different because that the time the team they want to play friendly game or tournament. Jadi saya bagi pihak KPS ucapkan tahniah kepada Dato' Amidin atas tanggungjawab baru yang akan dipikul beliau untuk memajukan sukan bukan saja untuk Malaysia tetapi seluruh negara sekarang, seluruh dunia sekarang. Saya sangat kecewa lalu terjebak hal-hal yang seperti ini sangat-sangat menyedihkan. Apalagi kalau yang dikecam bangsa kita sendiri, ya saya rasa ini harus tidak ditoleransi. Namun sehingga kini ia masih belum berada dalam kalender FIFA. Yang menyebabkan banyak kelab di rantau ini berkira-kira untuk melepaskan pemain masing-masing bagi mewakili pasukan negara mereka. Buntut dari media Malaysia bilang timnas Indonesia tidak selepel dengan timnas Malaysia. Masyarakat Indonesia setuju, timnas Indonesia dan Malaysia beda level. Timnas Malaysia sendiri memang levelnya sudah di bawah Indonesia. Dan masyarakat Indonesia sangat setuju dengan statement itu ya guys. Ya jelas beda level ya. Indonesia sibuk di kualifikasi Piala Dunia dan otomatis lolos ke Piala Asia. Sedangkan timnas Malaysia sibuk kualifikasi Piala Asia dan Gemparkan Asia Tenggara. Laga ASEAN All-Star versus Manchester United dibatalkan FIFA, FAM dan AFF salahkan PSSI. Dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang kabar mengejutkan. Pertandingan persahabatan antara tim ASEAN All-Star melawan raksasa Inggris, Manchester United, resmi dibatalkan oleh FIFA. Keputusan ini memicu kegaduhan antar federasi sepak bola di kawasan, dengan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF. Secara terbuka menyalahkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, atas pembatalan tersebut. Pertandingan yang rencananya akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei 2025 itu menjadi sorotan publik sejak diumumkan. Mengingat keterlibatan pemain-pemain terbaik Asia Tenggara dan salah satu klub paling ikonik di dunia. Namun harapan para penggemar pupus setelah FIFA mengeluarkan surat resmi pembatalan. Menurut sumber FIFA, keputusan tersebut diambil karena adanya ketidaksepakatan serius mengenai jadwal dan pelaksanaan laga. PSSI disebut mengajukan keberatan terhadap penyelenggaraan pertandingan yang rencananya berlangsung tanpa kehadiran penonton, yang dianggap bertentangan dengan prinsip sportivitas dan transparansi. PSSI menilai laga tanpa penonton tidak hanya merugikan penggemar, tapi juga mencederai semangat sepak bola yang inklusif dan terbuka. Ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam keterangan tertulisnya, pernyataan itu justru menuai kecaman dari FAM. Dalam konferensi pers mendadak, Presiden FAM menyatakan bahwa sikap PSSI dinilai egois dan tidak mempertimbangkan persiapan tim ASEAN All-Star serta kerjasama yang telah dibangun dengan Manchester United. AFF pun mendukung sikap FAM dan menilai PSSI gagal menunjukkan komitmen kolektif sebagai bagian dari federasi regional. Seluruh proses persiapan sudah berjalan sejak awal tahun, dan semua federasi anggota sepakat mendukung. Namun langkah sepihak PSSI menghambat kelangsungan acara yang bisa menjadi momen bersejarah, kata perwakilan AFF. Akibat pembatalan ini, beberapa pemain yang sudah dipanggil untuk memperkuat ASEAN All-Star kembali ke klub masing-masing. Sementara fans di seluruh Asia Tenggara menyampaikan kekecewaan mereka melalui media sosial. Manchester United sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun sejumlah laporan menyebut klub asal Inggris itu juga mengalami kerugian komersial akibat batalnya tur. Asia Tenggara, insiden ini menjadi sorotan besar di tengah upaya ASEAN memperkuat kolaborasi di bidang olahraga. Banyak pihak berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua federasi agar ke depan lebih mengedepankan komunikasi, transparansi, dan semangat kolektif. Dunia sepak bola Asia Tenggara sedang diguncang polemik setelah laga bergengsi antara ASEAN All-Star dan Manchester United resmi dibatalkan oleh FIFA.
Laga yang dijadwalkan pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil itu seharusnya menjadi momen ikonik dalam sejarah sepak bola regional. Namun keputusan FIFA, yang muncul mendadak, memantik ketegangan diplomatik antar federasi. Penyebab pembatalan. FIFA soroti ketidaksepakatan internal FIFA dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa keputusan pembatalan diambil setelah melihat ketidaksepakatan serius antar anggota federasi regional terkait penyelenggaraan pertandingan, termasuk soal transparansi, regulasi keselamatan, dan penyertaan penonton. Menurut laporan yang beredar, salah satu poin utama keberatan berasal dari PSSI, yang menolak pertandingan digelar tanpa penonton atas alasan keamanan dan integritas atmosfer kompetisi. Keputusan ini dinilai mengganggu struktur yang telah disusun oleh FAM dan AFF sejak awal tahun. FAM dan AFF berang. PSSI tidak kooperatif. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, langsung bereaksi keras. Dalam konferensi pers, Presiden FAM menyebut PSSI sebagai pihak yang merusak kerjasama ASEAN dalam agenda olahraga bersama. Seluruh anggota AFF telah berkomitmen penuh untuk menghadirkan laga ini sebagai simbol persatuan Asia Tenggara. Tapi satu pihak memilih jalan sendiri. Tegasnya, AFF pun turut mendukung pernyataan FAM, menyebut bahwa PSSI gagal menunjukkan semangat regionalisme yang selama ini dibangun. Bahkan muncul wacana bahwa AFF akan mengkaji ulang posisi Indonesia dalam forum-forum strategis sepak bola ASEAN ke depan. PSSI membela diri. Kami menjaga martabat kompetisi. Menanggapi tekanan dari FAM dan AFF, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan tegas. Ia menolak anggapan bahwa Indonesia egois, dan justru menegaskan bahwa PSSI bertindak untuk menjaga martabat sepak bola. Kami tidak bisa menyetujui pertandingan diadakan dalam kondisi yang merugikan pemain dan fans. Sepak bola adalah untuk rakyat, bukan sekadar tontonan eksklusif, kata Erick. Ia juga menyebut adanya sejumlah pelanggaran prosedural dalam proses perizinan dan komunikasi teknis antara penyelenggara dan federasi anggota. Kerugian finansial dan kekecewaan sponsor pembatalan ini tidak hanya merugikan secara emosional, tetapi juga finansial. Sponsor besar seperti Emirates, Shopee, dan AirAsia disebut telah mengalokasikan dana promosi jutaan dolar untuk pertandingan ini. Beberapa kontrak iklan dan hak siar pun terancam dibatalkan. Pihak Manchester United juga mengalami kerugian komersial, terutama dari sisi pemasaran global dan penjualan merchandise. Klub tersebut belum memberikan pernyataan resmi. Namun media Inggris melaporkan bahwa MU sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap panitia lokal. Kemarahan publik, tiket hangus, fans marah. Sementara itu, ribuan fans di Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia, melampiaskan kekecewaan mereka di media sosial. Banyak dari mereka sudah membeli tiket, memesan hotel, dan tiket pesawat sejak Maret. Beberapa agen perjalanan bahkan harus mengembalikan biaya secara penuh tanpa bisa menagih kembali ke penyelenggara. Trending topik seperti sisi